Hari ini kan saya membawa unsur musbidah dan vertikal. Ada Pak Bin, Dewan, Pak Dandem, Pak Wakapolda, Pak Lanal, ada Pelindo, ada Sabanda, ada wartawan, ya, ada unsur musbidah. Nah, kita lihat sendiri kan, kapal yang tadi ya, coba dipoto tuh kapal tuh. Wah, kapal itu dipoto ya. Kapal itu datang hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nanti malam masuk, berarti 6 hari. Seharusnya Jakarta, Priok, Pangabalam ini cukup. Kalau kecepatan 10 knot cukup 18 jam. Ya, kalau kapal tadi biar kita anggap 24 jam lah ya. Satu hari semalam. Nah, berapa 5 hari ini berapa demoritnya? Maka inflasi tinggi. Maka segera alur ini mau suka nggak suka, alur ini harus kita selesaikan supaya menekan inflasi. Nah, maka dalam waktu singkat ini saya gubernur dan para aparat ini akan memanggil semua perusahaan pelayaran yang tidak boleh diwakili, yang owner kapal saya undang. Nah, melihat situasi gini, kita sebagai gubernur, sebagai aparat yang bertanggung jawab pada negeri ini, mau tidak mau saya harus mengambil langkah. Langkahnya apa? Pertama, saya akan memanggil PT Timah karena ini IUP PT Timah. Ya, bagaimana kompensasinya? Kita akan mengeruk dengan kapal-kapal tradisional. Karena kalau kapal isap yang asli, kita tidak punya duit. APBD-nya nggak mungkin, bangkrut kita. Nah, jadi kepada seluruh Pak Dandem, Pak Wakapolda, Lanal, Pak Bin, DPR, ada Pak Oka tadi, dari Sabandar, kita lihat sendiri lah. Dan wartawan melihat dengan mata kepala. Seandainya tadi saya diizinkan, saya bisa terjun itu. Airnya hanya 1,5 meter. Kalau surut hanya 80 cm. Nah, nanti jam 9 malam baru bisa air ketemu air 12. Baru ketemu air 4 meter. Sedang kapal itu 4 meter, 9, hampir 5 meter. Air kita hanya paling tinggi 1,2 meter. Sudah 5 hari. Itulah kendalanya kenapa Bangka Belitung inflasinya tinggi. Harusnya bawang merah 6.000, istilahnya ini bisa 9.000. Beras harusnya di bawah 10.000, bisa 14.000. Karena dibeban ke rakyat semua. Memang enak kapal itu 5 hari demokritnya sekian, tapi tetap dibeban rakyat. Benar nggak? Karena sembakonya tetap naik. Nah, jadi kalau di Jakarta, Semarang, landing. Kedua, apa kata Samandar juga? BBM-nya kan harus benahin. Artinya yang buruh hariannya harus benahin. Kadang-kadang kapal masuk, nggak ada yang bongkar. Maka di sini segera, apakah kita nanti meminjam uang SMI, akan kita bikin kerjasama dengan Pelindo, bikin gudang. Kalau Pelindo nggak mau. Dan saya akan menghadap diri Pelindo nih. Bisa nggak kapal datang langsung bongkar ke gudang? Tidak langsung ke toko mas dulu. Ini Bangka Belitung ini bukan seperti dulu lagi. Dulu boleh yang dari kapal datang langsung bawa barang ke gudang toko, boleh dulu. Sekarang ini kita sudah 1,2 juta penduduk kurang lebih. Dulu masih 800. Dulu saya mantan nakoda sini, boleh kapal nunggu. Dan air masih ketinggian, makin hari makin turun. Dan posisi alur ini bukan seperti datar begini, air begini datarnya, resiko tinggi. Kalau seperti gini dia lancip gini, resiko tinggi, bukan begini dia. Jadi nakoda kapal pun masuk ini memang harus nakoda yang handal. Kalau nakoda baru nggak berani masuk sini. Berapa derap kapal tadi malam? Kapal depan 48, belakang 49 ganti. Diperkirakan besok air masih posisi taruh apa jam berapa bisa? Insya Allah rencana nanti malam air udah naik terus ini, jadi sekitar 2,1 bisa kita masukkan di. Oh, jam 12-an. Negatif jam 8 air sudah mulai pasang. 8 malam. Berarti hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Selasa, Rabu ini. seminggu. Ini Rabu lagi. Minggu. PA Priok 4 hari ya. Roger, kita udah berlabuh di OB ini sudah 4 hari ganti. Oke, Cap. Selamat bertugas. Saya mantan nakoda juga. Mudah-mudahan alur Pangabalam kita akan selesaikan ya.
tentunya saya mewakili DPRD Provinsi Kepulauan Bitung sangat setuju dengan apa yang beliau sampaikan, karena memang kita kasihan juga dengan para pelayaran yang melewati alur Pangkal Balam yang seperti disampaikan oleh beliau bisa 6 sampai 7 hari kapal itu baru bisa bersandar. Nah, untuk itu tadi saya sudah sampaikan ke beliau, kami akan bersama-sama duduk untuk langsung hadir di Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini kita tentunya minta support juga dari pusat, karena apa? Kita khawatir karena kita perlu bimbingan dan regulasi dari KSOP, selaku Kepala Kantor KSOP, saya mendukung. Mendukung terkait apa rencananya Pak Gubernur tadi, makanya kami semua ikut, ya kan? Kami diundang, apresiasi buat Pak Gubernur karena kami diundang langsung, dan saya bangga sedikit terkait dengan kapal juga. Pak naik di kapal KPLP dari awal sampai akhir, sampai ke tujuan balik tidak ada masalah. Artinya pelayanan kami memang tidak dengan masyarakat tapi dengan kepala daerah. Kalau kami bisa berikan yang terbaik, ya kami berikan yang terbaik. Itu dengan terobosan yang disampaikan beliau untuk saya sangat pengerukan? Saya sangat setuju dengan itu. Pelabuhan Pangkal Balam ini adalah pelabuhan yang kurang lebih 20% kebutuhan Pulau Bangka. Jadi memang kita harus melakukan suatu terobosan sehingga permasalahan alur yang selama ini terjadi itu bisa sudah diselesaikan dengan semua kepentingan, tidak hanya dari maritim tapi juga di luar maritim yang sekarang sudah dikeluarkan oleh Gubernur. Pengerukan itu memang solusi terbaik, Pak? Sebenarnya itu adalah solusi itu terbaik juga karena memang itu menjamin kapal-kapal bisa masuk lebih luas dibanding sekarang.